Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dia Cahyaning Widiarni, Elmawati, Rizka Milenia, dan Yusni Asriani dengan dosen pengampu Ibu Septi Fitri Meilana MPD. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan pembelajaran terpadu model Webet. Mari kita simak sama-sama. Pertama-tama adalah pengertian model Webet. Pembelajaran model Webet atau jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pembelajaran terpadu yang memadukan satu kompetensi dengan kompetensi lain, satu konsep dengan konsep lain antara mata pelajaran, sehingga terdapat keterpaduan antara kompetensi-kompetensi mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Terdapat beberapa karakteristik model Webet. Yang pertama, berpusat pada siswa. Kedua, memberi pengalaman langsung. Ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Model pembelajaran Webet memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Ketiga, memudahkan perencanaan. Keempat, tematik dapat memotivasi siswa. Dan yang terakhir, memberikan kemudahan dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Tentu saja model Webet juga memiliki kekurangan. Yang pertama, sulit menentukan tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal. Dan yang terakhir, guru lebih memusatkan kegiatan pembelajaran dari pengembangan konsep. Terdapat langkah-langkah dalam model pembelajaran Webet. Guru menyiapkan tema utama dan tema lain yang dipilih dari beberapa standar kompetensi lintas mata pelajaran. Selanjutnya, guru menjelaskan tema yang terkait sehingga materinya lebih luas. Dan yang terakhir, guru memilih konsep agar bisa mendorong belajar siswa yang sesuai prinsip pembelajaran terpadu. Berikut contoh RPP model Webet. Yang pertama, adanya satuan pendidikan nama sekolah, kelas 2 semester pertama, tema 3 tugasku sehari-hari, subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 3 jam pelajaran, 3 dikali 35 menit. Selanjutnya untuk peta konsep, yaitu tugasku sehari-hari, ada muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3, ada matematika KD 3.5 dan SBDP KD 4.2. Selanjutnya ada kompetensi inti untuk KI pertama, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. Untuk KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk indikatornya, yang pertama menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Lalu yang kedua, memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah dengan jujur. Untuk KD 4.3, yaitu melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Untuk indikatornya yaitu membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri.
Selanjutnya untuk mata pelajaran matematika KD 3.5 yaitu menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Untuk indikatornya yaitu menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Dan mata pelajaran SBDP untuk KD 3.2 yaitu mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Untuk indikator pertamanya yaitu memahami panjang pendek bunyi dengan simbol secara cermat. Yang kedua memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. Dan KD 4.2 yaitu menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Untuk indikator pertama yaitu menyuarakan panjang pendek bunyi dengan percaya diri. Yang kedua menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. D. Tujuan pembelajaran yang pertama dengan mengamati di rumah dan teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi teks berkait dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang kedua, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah dengan jujur. Yang ketiga, dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang keempat, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami panjang pendek bunyi dengan simbol secara cermat. Yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan panjang pendek bunyi dengan percaya diri. Yang ke-8, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. Karakter siswa yang diharapkan religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. E. Materi pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan isi teks berkait dengan lingkungan geografis di rumah. Yang kedua, membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah. Yang ketiga, menyebutkan berbagai pecahan uang. Yang selanjutnya, membandingkan pecahan uang. Selanjutnya, mengurutkan pecahan uang. Selanjutnya, memahami panjang pendek bunyi dengan simbol. Dan terakhir, memahami kuat lemah bunyi pada lagu. F. Pendekatan dan model pembelajaran. Model Webet, pendekatan student center, scientific, strategi problem based learning, metode permainan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Yang G. Media pembelajaran. Yang pertama, berbagai pecahan uang logam. Yang kedua, stik kayu. Yang ketiga, kentongan. Yang H. Sumber pembelajaran. Yang pertama, buku siswa tema tugasku sehari-hari kelas 2, buku tematik terpadu, kurikulum 2013, revisi 2017, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Yang kedua, buku siswa kelas 2, tema 3, tugasku sehari-hari. Yang ketiga, lingkungan geografis siswa. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan. Yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang tiga, menginformasikan tema yang akan dipelajari, yaitu tentang tugasku sehari-hari. Yang keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Kegiatan inti yang pertama, pada awal pembelajaran, guru mengkondisikan siswa secara klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar dan menerangkan maksud isi teks bacaan yang merangkum kompetensi-kompetensi yang akan dipelajari dalam subtema 1. Yang kedua, siswa mengamati gambar yang menunjukkan tugas sehari-hari di rumah di buku siswa. Yang ketiga, siswa diberikan kesempatan mengamati dan menganalisis gambar secara cermat.
Yang keempat, gunakan rubrik pengamatan gambar untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa. Yang kelima, guru membimbing siswa untuk mengamati gambar denda rumah Siti. Yang keenam, siswa mengamati gambar letak rumah Siti. Yang ketujuh, siswa mengamati teks letak rumah Siti. Yang kedelapan, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa. Yang A, di mana letak rumah Siti? Yang B, mengapa Siti harus tahu letak rumahnya? Yang C, bagaimana kondisi di sekitar rumah Siti? Yang kesembilan, pertanyaan tersebut mengarahkan pemahaman tentang lingkungan geografis rumah. Yang ke-10, guru membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang hasil pengamatannya. Yang ke-11, kegiatan ini melatih siswa untuk menumbuhkan rasa ingin tahu mereka. Yang ke-12, siswa diminta menulis pertanyaan di kertas dan ditempel, kemudian secara bergantian siswa mengajukan pertanyaan. Yang ke-13, guru mencatat pertanyaan-pertanyaan siswa dan membahasnya secara klasikal. Yang ke-14, siswa membaca teks dengan benar. Guru memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara membaca dengan benar. Yang ke-15, guru dapat menunjukkan siswa secara bergantian untuk membaca teks. Yang ke-16, guru dapat mencatat siswa yang sangat lambat membaca dan siswa yang sudah lancar membaca. Yang ke-17, guru menyampaikan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui isi bacaan. 18. Jawaban. Yang pertama Adi, kedua Ayu, ketiga Jalan Ki Haji Dewantara nomor 25, yang keempat 1000. Yang ke-19, siswa diminta mengamati gambar pecahan uang. Yang ke-20, siswa dimotivasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang uang pecahan. 21. Guru dapat memberikan pertanyaan. Yang A, pernahkah kalian melihat uang? Yang B, pernahkah kalian berbelanja? 22. Mengenal pecahan nilai uang. 23. Guru mengenalkan berbagai pecahan uang logam. 24. Guru lebih baik membawa uang logam asli seperti gambar agar siswa dapat lebih memahami. 25. Siswa secara bergantian melihat atau memegang uang logam dan menyebutkan nilainya. Yang ke-26, guru memberikan contoh cara menuliskan uang dan siswa menuliskan mata uang lainnya di buku tulis masing-masing. 27. Guru meminta beberapa siswa untuk menuliskan pecahan uang yang lain di papan tulis. Yang 28, setelah memahami semua pecahan uang logam, siswa membandingkannya. 29. Siswa mempraktikkan bunyi birama 3. 30. Guru meminta siswa untuk melakukan rangkaian bunyi yang pertama. Tek tek tong. 31. Guru meminta siswa untuk melakukan rangkaian bunyi yang kedua. Tek tong tek. 32. Guru meminta siswa untuk melakukan rangkaian bunyi yang ketiga. Prok prok dung. 33. Kemudian guru meminta ketiga bunyi dikombinasikan. Tek tek tong tek, prok prok duk. Kegiatan penutup. Yang pertama, dengan bantuan orang tuanya, siswa mengenal letak rumah masing-masing. Yang kedua, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Yang ketiga, bertanya tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang keempat, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang kelima,
melakukan penilaian hasil belajar. Keenam, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan, kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan dan presentasi unjuk kerja, atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian. Yang pertama itu ada penilaian proses, beserta contoh tabelnya. Keterangan kriterianya itu A itu amat baik, B itu baik, C itu cukup, dan D itu kurang. Yang kedua ada penilaian produk, menuliskan nominal mata uang. Yang ketiga ada penilaian pengetahuan, instrumen penilaian, tes tertulis, isian. A. Membandingkan dan mengurutkan pecahan uang, matematika KD 3.5 dan KD 4.5. Di sini terdapat contoh tabel dan rumus menghitung pedoman penskoran. Selanjutnya rekap skor siswa. Terdapat contoh tabel yang berisi nama, skor, dan klarifikasi. B. Menyebutkan isi teks bacaan tentang lingkungan geografis rumah, bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Dan terdapat contoh tabel yang berisi kriteria dan bobot. Selanjutnya C. Membuat bunyi dengan birama 3. SBDP KD 3.2 dan 4.2 kriteria penilaian. Terdapat contoh tabel yang berisi kriteria dan bobot. Keterangannya, hasil dari kegiatan ini tidak harus dimasukkan ke dalam buku nilai, sangat tergantung pada kesiapan siswa. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai kegiatan untuk membuat siswa lebih paham. Guru dapat melihat keberhasilan pembelajaran hari ini dari hasil keseluruhan kelas secara umum. Selanjutnya 2. Penilaian matematika. A. Membuat pertanyaan dari gambar yang diamati. Penilaian observasi pengamatan. Lembar pengamatan kegiatan bertanya. Terdapat contoh tabelnya. Hasil pengamatan kegiatan bertanya. Terdapat contoh tabel juga yang berisi nama, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Keterangannya, T itu terlihat, BT itu belum terlihat. Selanjutnya B. Membaca teks tentang lingkungan geografis. Penilaian unjuk kerja. Rubrik membaca. Terdapat contoh tabelnya. Kegiatan pengayaan 1. Jika siswa sudah bisa membaca teks dengan benar, siswa diminta membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi tugasku di rumah. 2. Jika siswa sudah bisa membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan uang, maka guru memberikan penugasan untuk pecahan uang yang lain. Yang ketiga, jika siswa sudah bisa membuat bunyi birama 3 dan memainkannya, siswa diminta mencoba kreasi birama 3 yang lain. Selanjutnya kegiatan remedial. Yang pertama itu, jika siswa belum bisa membaca teks dengan benar, siswa diminta membaca ulang dengan pendampingan guru. Yang kedua, jika siswa belum bisa membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan uang, maka guru dapat memberikan bimbingan. Yang ketiga, jika siswa belum bisa membuat bunyi birama 3 dan memainkannya, siswa diminta mencoba kembali dengan bimbingan. Selanjutnya, refleksi guru. Yang pertama itu, apa saja hal yang perlu menjadi perhatian Bapak atau Ibu selama pembelajaran. Yang kedua, siapa saja yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang ketiga, apa saja hal yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang telah Bapak atau Ibu lakukan. Yang keempat, apa saja hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar pembelajaran Bapak Ibu lakukan menjadi lebih efektif. Sekian penjabaran materi yang kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom chat. Terima kasih.